Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Akuntansi 18A, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Izinkan kami untuk mempresentasikan soal ujian akhir semester mata kuliah penganggaran yang diampu oleh Ibu Depi Astriani, SE, MAK. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu Andika Bagasukma, Dian Indriani, Dini Kurnia Januari, Mela Andrayani, Muhammad Rapli Pasha, Nurmaptu Girlanita Depi, dan Siti Nuryanti. Untuk soal pertama, poin 1 dan 2 akan dibahas oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan membahas soal nomor 1, poin 1 dan poin 2. Sebelum kita masuk ke perhitungan poin 1, di sini telah diketahui data biaya produksi bulan Desember tahun 2020 dengan relevan rank 2000 dan 10.000. Poin pertama diminta untuk membuat rumus biaya produksi bulan Desember tahun 2020 secara rinci dengan menggunakan metode titik tertinggi dan titik terendah. Yang pertama, saya lakukan perhitungan untuk gaji. Di sini untuk kapasitas unit tertingginya yaitu 10.000 dan untuk kapasitas unit terendahnya yaitu 2.000 dengan biaya tertinggi yaitu 3.250.000 dan terendahnya sama. Lalu kita hitung selisihnya. Untuk menghitung selisih, di sini 10.000 dikurangi dengan 2.000 maka hasilnya 8.000 dan untuk selisih biaya sendiri hasilnya 0. Selanjutnya kita hitung variabel cost per unitnya. Variabel cost per unitnya yaitu 0 dibagi dengan 8.000, maka hasilnya adalah 0. Lalu kita hitung variabel cost per bulannya. Untuk total cost-nya yaitu 3.250.000 dan terendahnya 3.250.000. Lalu untuk variabel cost-nya kita hitung dari variabel cost per unit dikali dengan kapasitas unit tertinggi. Dan untuk variabel cost terendah, kita hitung variabel cost per unit dikali dengan kapasitas unit terendah. Untuk fixed cost-nya di sini, total cost dikurangi dengan variabel cost, maka hasilnya 3.250.000. Dan untuk variabel cost terendahnya, di sini 3.250.000 dikurangi dengan 0, maka hasilnya 3.250.000. Setelah itu kita mengetahui fungsi biayanya, maka fungsi biayanya yaitu 3.250.000 ditambah 0 dikali X. Selanjutnya perhitungan bahan penolong. Untuk kapasitas unitnya masih sama, yaitu 10.000 dan 2.000. Dan untuk biayanya, yang tertingginya yaitu 5 juta dan yang terendah adalah 1 juta. Maka selisihnya, untuk selisih kapasitas unit 8.000, selisih biaya yaitu 4 juta. Lalu kita hitung variabel cost per unitnya, yaitu biaya dibagi dengan kapasitas unit. 4 juta dibagi dengan 8.000, maka hasilnya adalah 500. Lanjut kita hitung variabel cost per bulan. Untuk menghitung variabel cost per bulan, di sini kita bagi dua, ada tertinggi dan terendah. Total cost-nya yang tertinggi yaitu 5 juta, dan untuk total cost yang terendahnya yaitu 1 juta. Untuk variabel cost, kita kalikan variabel cost per unit dikali dengan kapasitas unit tertinggi, maka 500 dikali dengan 10.000 hasilnya adalah 5 juta. Dan untuk variabel cost terendahnya 500 dikali dengan 2.000 maka hasilnya 1 juta. 5 juta dikurangi dengan 5 juta maka hasilnya adalah 0. Dan untuk fixed cost yang terendahnya juga sama, 0. Lalu kita cari fungsi biayanya, maka fungsi biayanya adalah 0 ditambah 500 dikali dengan X. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan materiasi. Untuk kapasitas unit tertinggi dan terendahnya sama 10.000 dengan 2.000. Dan untuk biayanya, biaya yang tertinggi yaitu 3 juta dan biaya terendah yaitu 600.000, maka selisihnya 2.400.000. Selanjutnya kita hitung variabel cost per unit.
biaya dibagi dengan kapasitas per unit, yaitu 2.400.000 dibagi dengan 8.000, maka hasilnya 300. Setelah itu kita hitung variabel cost per bulan. Di sini kita hitung dua, yang tertinggi dengan yang terendahnya. Untuk total cost yang tertinggi yaitu 3 juta, dan untuk total cost yang terendah yaitu 600.000. Untuk mencari variabel cost-nya, variabel cost tertinggi yaitu variabel cost per unit dikali dengan kapasitas unit tertinggi dikali dengan 10.000, maka hasilnya 3 juta. Dan untuk variabel cost terendah, 300 dikali dengan 2.000, maka hasilnya 600.000. Dan untuk nilai fixed cost ini akan sama, yaitu 0. Maka fungsi biayanya yaitu 0 ditambah 300 dikali dengan X. Lanjut ke perhitungan upah tidak langsung. Untuk kapasitas unitnya masih sama, 10.000 dan 2.000, maka selisihnya adalah 8.000. Dan untuk biayanya, biaya tertinggi yaitu 2.760.000 dan biaya terendahnya 1.480.000, maka selisihnya adalah 1.280.000. Selanjutnya kita hitung variabel cost per unit. Biaya dibagi dengan kapasitas per unit, maka 1.280.000 dibagi dengan 8.000, hasilnya adalah 160. Setelah itu kita hitung variabel cost per bulan. Di sini untuk total cost tertingginya yaitu 2.760.000 dan untuk total cost terendahnya yaitu 1.480.000. Untuk mencari variabel cost tertinggi yaitu variabel cost per unit dikali dengan kapasitas unit tertinggi, maka 160 dikali 10.000 hasilnya adalah 1.600.000. Dan untuk variabel cost terendahnya hasilnya 320.000, maka untuk nilai fixed cost-nya sama yaitu 1.160.000. Dihasilkan fungsi biaya yaitu 1.160.000 ditambah 160 dikali dengan X. Selanjutnya ke perhitungan supervisi. Kapasitas unitnya yang tertinggi yaitu 10.000, kapasitas unit terendahnya yaitu 2.000, maka selisihnya adalah 8.000. Untuk biayanya, yang tertinggi yaitu 1.050.000 dan yang terendah juga sama 1.050.000, maka selisihnya adalah 0. Setelah itu kita hitung variabel cost per unitnya. Biaya dibagi dengan kapasitas per unit yaitu 0 dibagi dengan 8.000, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita hitung variabel cost per bulan. Untuk menghitung variabel cost per bulan, di sini ada total cost tertinggi dan total cost terendah. Untuk total cost tertinggi yaitu 1.050.000 dan total cost terendahnya sama. Untuk menghitung variabel cost-nya, variabel cost per unit dikali dengan kapasitas unit tertinggi, maka hasilnya adalah 0. Dan untuk mencari variabel cost terendah, variabel cost per unit dikali dengan kapasitas unit terendah, 0 dikali 2.000, maka hasilnya adalah 0. Untuk total fixed cost-nya di sini sama, yaitu 1.050.000, maka didapat fungsi biaya untuk supervisi yaitu 1.050.000 ditambah dengan 0 dikali X. Untuk perhitungan utilitas pabrik, kapasitasnya masih sama, tertinggi 10.000 dan terendah adalah 2.000, maka selisihnya adalah 8.000. Untuk biaya tertingginya yaitu 2.150.000 dan biaya terendahnya yaitu 950.000, maka hasil selisihnya adalah 1.200.000. Selanjutnya kita hitung variabel cost per unit yaitu 1.200.000 dibagi dengan 8.000, maka hasilnya adalah 150. Selanjutnya kita hitung fixed cost per bulan. Untuk total cost tertinggi yaitu 2.150.000 dan untuk total cost terendah yaitu 950.000. Dan untuk menghitung variabel cost tertinggi yaitu variabel cost per unit dikali dengan kapasitas unit tertinggi, maka hasilnya 1.500.000. Untuk variabel cost terendahnya juga sama caranya, hasilnya yaitu 300.000. Maka untuk hasil fixed cost-nya yang tertinggi adalah 650.000 dan yang terendah sama 650.000. Maka fungsi biaya yang didapat untuk utilitas pabrik adalah 650.000 ditambah dengan 150 dikali X.
Selanjutnya perhitungan asuransi pabrik. Caranya masih sama. Untuk kapasitas unitnya 10.000 dan 2.000, maka selisihnya adalah 8.000. Dan biaya tertingginya adalah 375.000 dan biaya terendahnya juga sama 375.000, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita hitung variabel cost per unitnya. 0 dibagi dengan 8.000, maka hasilnya adalah 0. Setelah itu kita hitung fixed cost per bulannya. Untuk total cost-nya yaitu yang tertinggi adalah 375.000 dan total cost terendahnya adalah 375.000. Di sini untuk mencari variabel cost-nya yaitu variabel cost per unit dikali dengan kapasitas unit tertinggi, maka hasilnya adalah 0. Dan untuk variabel cost terendah, variabel cost per unit dikali dengan kapasitas unit terendah, maka hasilnya adalah 0. Untuk fixed cost-nya, total cost dikurangi dengan variabel cost, maka hasilnya 375.000 dikurangi dengan 375.000, yaitu 375.000. Dan untuk variabel cost terendahnya juga sama 375.000. Fungsi biaya untuk asuransi pabrik yaitu 375.000 ditambah 0 dikali dengan X. Selanjutnya ke perhitungan penyusutan aktiva tetap pabrik. Kapasitas per unitnya sama 10.000 tertinggi dan yang terendahnya adalah 2.000. Dan untuk biayanya yang tertinggi adalah 800.000 dan yang terendah juga 800.000, maka selisihnya adalah 0. Selanjutnya kita hitung variabel cost per unit yaitu 0 dibagi dengan 8.000, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita hitung fixed cost per bulannya. Total cost yaitu 800.000 di tertinggi dan terendahnya juga sama 800.000. Maka untuk mencari variabel cost yaitu variabel cost per unit dikali dengan kapasitas unit tertinggi atau kapasitas unit terendah. Di sini hasilnya adalah 0. Yang tertinggi dan yang terendahnya juga sama adalah 0. Lalu selanjutnya kita hitung fixed cost-nya. Total cost dikurangi dengan variabel cost, maka hasilnya ada 800.000 untuk yang tertinggi dan yang terendahnya juga sama 800.000. Untuk fungsi biaya penyusutan aktiva tetap adalah 800.000 ditambah dengan 0 dikali X. Selanjutnya ke perhitungan pemeliharaan aktiva tetap. Kapasitas unit tertingginya adalah 10.000 dan kapasitas unit terendahnya adalah 2.000, maka selisihnya 8.000. Untuk biaya tertingginya yaitu 1.340.000 dan untuk yang terendahnya 540.000, maka selisihnya adalah 800.000. Untuk menghitung variabel cost per unit, maka 800.000 dibagi dengan 8.000 hasilnya adalah 100. Selanjutnya kita hitung fixed cost per bulan. Di sini ada total cost. Total cost-nya yaitu yang tertinggi 1.340.000 dan total cost terendah adalah 540.000. Selanjutnya kita cari variabel cost tertinggi, maka 100 dikali dengan 10.000, maka hasilnya adalah 1 juta. Dan untuk variabel cost terendah, 100 dikali dengan 2.000, maka hasilnya adalah 200.000. Di sini kita hitung fixed cost-nya. Total cost dikurangi dengan variabel cost, maka yang tertinggi adalah 1.340.000 dikurangi 1 juta, maka hasilnya adalah 340.000. Lalu untuk yang terendahnya 540.000 dikurangi 200.000, maka hasilnya adalah 340.000. Untuk fungsi biaya pemeliharaan aktiva tetap, 340.000 ditambah dengan 100 dikali X. Lanjut kita ke perhitungan diesel. Caranya masih sama, kapasitas unitnya juga sama. Yang tertinggi adalah 10.000 dan yang terendah adalah 2.000, maka selisihnya yaitu 8.000. Dan untuk biayanya yang tertinggi adalah 1.450.000 dan biaya yang terendahnya 490.000, maka selisihnya adalah 960.000. Lalu kita cari variabel cost per unitnya. 960.000 dibagi dengan 8.000, maka hasilnya adalah 120 unit. Setelah itu kita hitung fixed cost per bulan. Untuk mencari fixed cost per bulan, di sini ada total cost. Total cost tertinggi yaitu 1.450.000 dan total cost terendah yaitu 490.000. Untuk mencari variabel cost-nya, di sini kita cari terlebih dahulu variabel cost tertinggi yaitu 120 dikali
10.000, maka hasilnya 1.200.000. Dan untuk variabel cost terendahnya yaitu 120 dikali dengan 2.000, maka hasilnya adalah 240.000. Lalu kita cari peak cost-nya. Untuk fixed cost tertinggi yaitu 1.450.000 dikurangi dengan 1.200.000, maka hasilnya adalah 250.000. Dan untuk yang terendahnya juga hasilnya sama, 250.000. Maka didapat fungsi biayanya yaitu 250.000 ditambah 120 dikali X. Kita masuk ke perhitungan lain-lain. Untuk kapasitas unitnya sama, tertinggi 10.000 dan terendahnya adalah 2.000, maka selisihnya adalah 8.000. Lalu biayanya yang tertinggi adalah 1.250.000 dan biaya terendahnya adalah 610.000, maka selisih yang didapat yaitu 640.000. Untuk variabel cost per unitnya yaitu 640.000 dibagi dengan 8.000, maka hasilnya adalah 80. Kita cari fixed cost per bulannya. Total cost tertinggi yaitu 1.250 dan total cost terendah yaitu 610.000. Lalu variabel cost tertinggi yaitu 80 dikali dengan 10.000 unit, maka hasilnya adalah 800.000. Untuk variabel cost terendah yaitu 80 dikali dengan 2.000, maka hasilnya adalah 160.000. Selanjutnya untuk fixed cost-nya di sini total cost dikurangi variabel cost, maka yang tertinggi hasilnya adalah 450.000 dan untuk hasil yang terendahnya juga sama 450.000, maka didapat untuk fungsi biaya lain-lain yaitu 450.000 ditambah 80 dikali X. Baik, selanjutnya saya akan membahas poin nomor 2. Diminta untuk membuat anggaran variabel bulan Januari tahun 2021 setelah memperhitungkan kenaikan dan penurunan. Pertama, kita buat terlebih dahulu tabel anggaran variabel bulan Januari tahun 2021. Dan untuk fungsinya, tadi kita telah menghitung bersama di poin nomor 1. Dan untuk perkiraan biayanya di sini telah terdapat di soal. Untuk bahan baku naik sebesar 10%, upah langsung naik sebesar 20%, gaji naik sebesar 13%, bahan penolong naik sebesar 12%, material reparasi naik sebesar 15%, upah tidak langsung, fixed cost-nya naik sebesar 10%, variabel cost-nya naik sebesar 15%, dan supervisi naik sebesar 5%, utilitas pabrik, fixed cost-nya naik sebesar 15%, variabel cost-nya turun sebesar 10%, asuransi pabrik turun sebesar 12%, penyusutan aktiva tetap pabrik tidak ada, pemeliharaan aktiva tetap pabrik, fixed cost-nya naik sebesar 20%, variabel cost-nya turun sebesar 10%, untuk diesel, fixed cost-nya turun sebesar 15%, variabel cost-nya juga turun sebesar 5%, lain-lain, fixed cost-nya naik sebesar 12%, variabel cost-nya turun sebesar 5%. Lalu di sini kita masuk ke perhitungan fixed cost dan variabel cost. Untuk bahan baku, variabel cost-nya 4.500 dan naik sebesar 10%, maka 4.500 dikali dengan 10% hasilnya adalah 450. Maka total variabel cost-nya yaitu 4.950. Upah langsung, variabel cost-nya 3.700, naik sebesar 20%, maka 3.700 dikali dengan 20%, hasilnya adalah 740, dan total variabel cost-nya adalah 4.440 unit. Selanjutnya, gaji. Untuk gaji, fixed cost-nya yaitu naik sebesar 13%, 3.250.000 dikali dengan 13%, maka hasilnya adalah 422.500. Untuk variabel cost-nya yaitu 0 dikali dengan 13%, maka hasilnya adalah 0. Maka total fixed cost per bulannya yaitu 3.672.500. Untuk bahan penolong naik sebesar 12%, variabel fixed cost-nya yaitu 0 dikali 12%, maka hasilnya adalah 0.
Dan untuk variabel cost-nya 500 dikali dengan 500, maaf. Variabel cost-nya yaitu 500 dikali 12%, maka hasilnya adalah 60 unit. Total variabel cost-nya adalah 560 unit. Selanjutnya material reparasi. Fixed cost-nya naik sebesar 15%. 0 dikali 15% hasilnya 0. 300 dikali dengan 15% hasilnya adalah 45. Total variabel cost-nya 345.000. Untuk upah tidak langsung caranya masih sama. Fixed cost-nya naik sebesar 10%. Maka 1.160.000 dikali dengan 10% yaitu 116.000. Dan untuk variabel cost-nya naik sebesar 15%, 160 dikali 15%, maka hasilnya ada 24 unit. Untuk total fixed cost-nya yaitu 1.276.000 dan untuk total variabel cost per unitnya yaitu 184 unit. Ke supervisi naik sebesar 5%, maka fixed cost-nya adalah 1.050.000 dikali dengan 5%, hasilnya adalah 52.500. Dan untuk variabel cost-nya 0 dikali 5%, maka hasilnya adalah 0. Untuk fixed cost per bulannya yaitu 1.102.500. Selanjutnya utilitas pabrik. Fixed cost-nya naik 15%, variabel cost-nya turun 10%. Maka untuk fixed cost-nya 650.000 dikali 15% yaitu 97.500. Variabel cost-nya 150 dikali 10%, maka hasilnya ada 15. Untuk total variabel fixed cost-nya yaitu 747.500 dan untuk total variabel cost-nya 135 unit. Asuransi pabrik turun sebesar 12%, maka hasilnya adalah 375.000 dikali dengan 12% yaitu 45.000 dan total fixed cost-nya adalah 330.000. Untuk penyusutan aktiva, karena tidak ada penurunan dan kenaikan, maka hasilnya tetap yaitu 800.000. Pemeliharaan aktiva tetap pabrik, fixed cost-nya naik 20%, variabel cost-nya turun 10%. Maka untuk fixed cost-nya adalah 68.000 dan variabel cost-nya adalah 10. Untuk total fixed cost-nya 408.000 dan total variabel cost-nya adalah 90. Diesel naik turun sebesar 15%. Dan variabel cost-nya turun sebesar 5%. Fixed cost-nya yaitu 37.500 dan variabel cost-nya adalah 6. Maka untuk total fixed cost-nya yaitu 212.500 dan variabel cost-nya adalah 114 unit. Lain-lain, fixed cost naik 12%, variabel cost-nya turun 5%, maka untuk perhitungan fixed cost-nya yaitu 450.000 dikali dengan 12%, hasilnya adalah 54.000. Lalu untuk variabel cost-nya 80 dikali dengan 5%, hasilnya 4. Dan total fixed cost-nya adalah 504.000 dan total variabel cost-nya adalah 76 unit. Lalu untuk total biayanya untuk variabel cost adalah 10.894 unit dan untuk fixed cost-nya adalah 9.053.000. Baik, pembahasan poin 3 dan 4 akan dibahas oleh Saudari Siti Nuryanti. Baik, di sini saya akan membahas soal nomor 1 poin 3 yaitu buatlah anggaran variabel bulan Januari tahun 2021 dalam bentuk tabel dengan interval kenaikan 2000 unit. Di sini ada bahan baku. Untuk menghitung bahan baku kita bisa lihat dari soal sebelumnya yaitu 4.950 dikali 2000 hasilnya adalah 9.900.000 rupiah. Selanjutnya ada upah langsung. Untuk menghitung upah langsung itu sama halnya dengan menghitung bahan baku tadi, yaitu 4.440 dikali 2.000 hasilnya adalah 8.880.000 rupiah. Selanjutnya ada gaji. Untuk menghitung gaji, kita bisa lihat dari soal sebelumnya, yaitu telah diketahui hasilnya sebesar 3.672.500 rupiah. Selanjutnya ada bahan penolong. Untuk menghitung bahan penolong yaitu 560 dikali 2.000 hasilnya adalah
Rp1.120.000. Selanjutnya ada material reparasi. Untuk menghitung material reparasi adalah 345 dikali 2.000, hasilnya adalah Rp690.000. Selanjutnya menghitung upah tidak langsung. Untuk menghitung upah tidak langsung yaitu 1.276.000 ditambah 184 dikali 2.000, hasilnya adalah 1.644.000. Selanjutnya menghitung supervisi. Untuk menghitung supervisi, kita bisa lihat dari soal sebelumnya. Di sini telah diketahui hasilnya adalah Rp1.102.500. Selanjutnya ada utilitas pabrik, yaitu 747.500 ditambah 135 dikali 2.000, hasilnya adalah Rp1.017.500. Selanjutnya ada asuransi pabrik. Untuk menghitung asuransi pabrik, kita bisa lihat dari soal sebelumnya, yaitu Rp330.000. Selanjutnya ada penyusutan aktiva tetap pabrik. Untuk menghitung penyusutan aktiva tetap pabrik, kita bisa lihat dari soal sebelumnya, yaitu telah diketahui hasilnya adalah Rp800.000. Selanjutnya ada pemeliharaan aktiva tetap pabrik. Cara menghitungnya adalah 408.000 ditambah 90 dikali 2.000, hasilnya adalah Rp588.000. Selanjutnya diesel. Untuk menghitung diesel yaitu 408.000 ditambah 90 dikali 2.000, hasilnya adalah Rp440.500. Selanjutnya ada diesel. Untuk menghitung diesel yaitu 2002. Selanjutnya ada diesel. Untuk menghitung diesel yaitu 212.500 ditambah 114 dikali 2.000, hasilnya adalah Rp440.500. Selanjutnya ada biaya lain-lain, yaitu 504.000 ditambah 76 dikali 2.000, hasilnya adalah Rp656.000. Setelah diketahui masing-masing jumlahnya, sekarang kita totalkan seluruhnya. Untuk total biayanya yaitu Rp30.841.000. Selanjutnya untuk poin 4, yaitu hitunglah total biaya produksi pada bulan Januari tahun 2021 jika produksi sebanyak 6.500 unit, dan hitunglah biaya-biaya yang bersifat semi variabel jika produksi pada bulan Januari tahun 2021 sebanyak 6.500 unit. Selanjutnya untuk biaya dan unitnya itu sudah diketahui dari soal. Sekarang kita akan menghitung total. Untuk menghitung total yaitu biaya dikali unit. Untuk biaya bahan baku 4.500 dikali 6.500, hasilnya adalah 29.250.000. Selanjutnya biaya tenaga kerja langsung, yaitu 3.700 dikali 6.500, hasilnya adalah 24.050.000. Selanjutnya menghitung kenaikan. Untuk menghitung kenaikan, kita bisa lihat dari poin 2, untuk bahan baku yaitu totalnya 4.950. Jadi 4.950 dikali 6.500, hasilnya adalah 32.175.000. Biaya tenaga kerja langsung. Sama halnya seperti menghitung biaya bahan baku tadi, kita akan melihat dari poin nomor 2, yaitu total upah langsungnya adalah Rp4.440 dikali 6.500, hasilnya adalah 28.860.000.
Setelah menghitung total dan kenaikan, kita bisa langsung menghitung biaya overhead pabrik. Di sini ada gaji. Untuk menghitung gaji, kita bisa lihat dari poin nomor 2 tadi. Untuk gaji totalnya sebesar Rp3.672.500. Selanjutnya ada bahan penolong, yaitu 560 dikali 6.500, totalnya adalah Rp3.640.000. Material reparasi. Cara menghitungnya yaitu 345 dikali 6.500, hasilnya adalah Rp2.242.500. Selanjutnya ada upah tidak langsung. Cara menghitungnya yaitu 1.276.000 ditambah 184 dikali 6.500, hasilnya adalah 2.472.000. Selanjutnya ada supervisi. Supervisi kita lihat dari poin nomor 2 tadi. Di sini telah diketahui hasilnya sebesar Rp1.102.500. Selanjutnya ada utilitas pabrik. Untuk menghitung utilitas pabrik yaitu 747.500 ditambah 135 dikali 6.500, hasilnya adalah 1.625.000. Selanjutnya ada asuransi pabrik. Untuk menghitung asuransi pabrik, yaitu di sini kita telah mengetahui hasilnya dari poin nomor 2, yaitu sebesar Rp330.000. Selanjutnya ada penyusutan aktiva tetap pabrik. Kita bisa lihat dari poin nomor 2 tadi, di sini telah diketahui hasilnya sebesar Rp800.000. Selanjutnya ada pemeliharaan aktiva tetap pabrik. Untuk pemeliharaan aktiva tetap pabrik yaitu 408.000 ditambah 90 dikali 6.500, hasilnya adalah 993.000. Selanjutnya ada diesel. Untuk menghitung diesel yaitu 212.500 ditambah 114 dikali 6.500, hasilnya adalah 953.500. Dan yang terakhir ada biaya lain-lain. Untuk menghitung biaya lain-lain yaitu 504.000 ditambah 76 dikali 6.500, hasilnya adalah 998.000. Setelah semuanya dihitung, kita totalkan untuk total BOP-nya yaitu sebesar Rp18.829.000. Selanjutnya kita akan menghitung biaya produksi Januari 2021. Di sini ada biaya bahan baku. Untuk jumlahnya kita bisa lihat yaitu Rp32.175.000. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya yaitu Rp28.860.000. Biaya overhead pabrik sebesar Rp18.829.000. Selanjutnya total biaya produksinya yaitu Rp79.864.000. Setelah menghitung biaya produksi Januari 2021, sekarang kita menghitung biaya semi variabel. Untuk material reparasinya sebesar Rp2.242.500. Supervisinya Rp1.102.500.
utilitas pabriknya sebesar Rp1.625.000. Untuk asuransi pabriknya yaitu sebesar Rp330.000. Untuk pemeliharaan aktiva tetap pabrik yaitu sebesar Rp993.000. Total biaya semi variabelnya yaitu sebesar Rp6.293.000. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Dini Kurnia Januari. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 1, poin 5 dan 6. Poin 5 yaitu hitunglah harga pokok produksi bulan Januari tahun 2021 jika produksi sebanyak 8.000 unit produksi. Pertama, untuk menghitung biaya bahan baku didapat dari 4.500 dikali dengan 8.000 unit. Hasilnya 36 juta rupiah. Untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung yaitu 3.700 dikali 8.000 unit. Hasilnya 29.600.000 rupiah. Untuk menghitung kenaikan didapat dari soal poin 2 yaitu 4.950 dikali dengan 8.000 unit. Hasilnya 39.600.000 rupiah. Untuk menghitung kenaikan biaya tenaga kerja langsung yaitu 4.440 rupiah dikali dengan 8.000 unit. Hasilnya 35.520.000 rupiah. Selanjutnya menghitung biaya overhead pabrik dengan rank 8.000. Pertama, menghitung gaji didapat dari soal poin 2 yaitu Rp3.672.500. Untuk bahan penolong yaitu sebesar Rp4.480.000. Selanjutnya material reparasi yaitu Rp2.760.000. Selanjutnya upah tidak langsung sebesar Rp2.748.000. Selanjutnya supervisi sebesar Rp1.102.500. Selanjutnya utilitas pabrik sebesar Rp1.827.500. Selanjutnya asuransi pabrik sebesar Rp330.000. Selanjutnya penyusunan aktiva tetap pabrik yaitu sebesar Rp800.000. Selanjutnya pemeliharaan aktiva tetap pabrik sebesar Rp1.128.000. Selanjutnya diesel sebesar Rp1.124.500. Selanjutnya lain-lain sebesar Rp1.112.000. Jadi total BOP-nya sebesar Rp21.085.000.
Selanjutnya, menghitung HPP per unit. Biaya bahan baku didapat dari soal poin 2 dikali dengan reng 8.000. Hasilnya Rp39.600.000. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung didapat dari soal poin 2 dikali dengan reng 8.000, yaitu Rp35.520.000. Selanjutnya, biaya overhead pabrik yaitu sebesar Rp21.085.000. Jadi total HPP yaitu sebesar Rp96.205.000. Selanjutnya, rencana produksi sebesar 8.000. Selanjutnya, HPP per unit didapat dari total HPP dibagi dengan rencana produksi, yaitu hasilnya Rp12.026. Selanjutnya, poin 6, yaitu hitunglah anggaran harga pokok penjualan bulan Januari 2021 jika manajemen memperkirakan hanya mampu menjual sebanyak 85%. Yang pertama, persediaan awalnya sebesar 8.000. Selanjutnya, barang tersedia untuk dijual, yaitu persediaan awal sebesar 8.000 dikali dengan 85%. Hasilnya 6.800. Selanjutnya, HPP per unitnya sebesar Rp12.026. Jadi total HPP-nya yaitu sebesar Rp81.774.250. Selanjutnya, untuk soal nomor 2 akan dibahas oleh Saudara Muhammad Rapli Pasha. Baik, sekarang kita akan membahas soal nomor 2, poin 1 dan 2. Soal poin 1 yaitu menghitung anggaran pengumpulan piutang. Pertama, kita buat tabel rencana penjualan agar lebih memudahkan proses pengerjaan. Selanjutnya, kita masukkan periode yang ada. Periode tersebut kita dapatkan dari soal. Lalu kita memasukkan volume penjualan pada Januari yang terdapat dari soal. Periode Januari tercatat 100 juta dari soal. Untuk Februari dan Maret sama dengan Januari tetapi mengalami kenaikan sebesar 20%. Untuk triwulan 2 mengalami kenaikan 50%. Untuk triwulan 3 sebesar 25%. Dan triwulan 4 sebesar 75%. Ini adalah volume penjualannya. Selanjutnya, kita membuat tabel penjualan menurut bentuk dan schedule penerimaan kas dari penjualan tunai. Total penjualan kita dapatkan dari tabel di atas. Dari Januari hingga triwulan keempat. Untuk penjualan tunai 75%, kita dapatkan dengan mengkalikan total penjualan dengan 75%. Begitu seterusnya sampai triwulan keempat. Untuk penjualan tunai neto, kita dapatkan untuk penjualan tunai neto kita dapatkan dari penjualan 75% yang telah kita hitung tadi. Dari sini kita turunkan saja.
Lalu kita akan mencari penjualan kredit 25%. Untuk penjualan kredit 25%, kita mengkalikan total penjualan dengan 25% dari bulan Januari, begitu seterusnya sampai triwulan keempat. Lalu untuk bad debt 1%, penjualan kredit yang telah kita dapatkan kita kalikan dengan 1% dari Januari hingga triwulan keempat. Untuk menghitung piutang neto, kita dapat dengan mengurangi penjualan kredit dengan bad debt. Begitu seterusnya dari Januari hingga triwulan keempat. Selanjutnya kita membuat tabel schedule pengumpulan piutang penerimaan kas dari penjualan kredit. Pertama, kita masukkan semua piutang neto yang telah kita hitung tadi dan kita hitung totalnya. Ini piutang neto yang telah kita hitung tadi, lalu kita totalkan. Ini totalnya. Selanjutnya kita menghitung bulan Januari sampai triwulan keempat. Kita menghitung periode bulan Januari sampai triwulan keempat dan kita hitung totalnya. Setelah semuanya selesai, selanjutnya kita akan membahas soal poin 2, yaitu anggaran penerimaan kas dari berbagai sumber. Pertama, kita buat tabelnya terlebih dahulu, tabel anggaran penerimaan kas. Untuk penjualan tunai neto, kita dapatkan dari tabel sebelumnya yang telah kita hitung. Dari bulan Januari sampai triwulan keempat. Lalu untuk piutang kita dapatkan dari total pengumpulan piutang yang telah kita hitung. Untuk pendapatan lain-lain kita dapatkan dari soal. Selanjutnya, kita hitung jumlah keseluruhannya dari periode Januari sampai triwulan keempat. Untuk pembahasan soal selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mela Anggraini. Baik, terima kasih kepada Saudara Rapi Plasya. Di sini saya Melandra ini akan menjelaskan soal nomor 2 bagian 3 dan 4. Berikut soalnya. Kita langsung saja buka Excel-nya. Yang pertama yaitu bagian 3 anggaran pengeluaran kas. Di anggaran pengeluaran kas kita terdapat beberapa nama akun yaitu terdiri dari polis asuransi yang dimana total anggaran pengeluaran kasnya yaitu di bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2 sampai triwulan 4. Yang dimana triwulan 2 itu sebesar 1 juta. Di pajak kekayaannya kita isi 3,4 juta. Akun pembayaran bunga di bulan Maret sebesar 2 juta. Cicilan pinjaman di bulan Maret sebesar 20 juta. Fee ahli hukum di bulan Januari sebesar 1.500.000. Di bulan Februari juga 1.500.000. Di bulan Maret 1.500.000. Dan dengan di triwulan 2 4.500.000. Begitupun triwulan 3
dan triwulan 4 sebesar 4.500.000. Fee angkutan di bulan Februari itu sebesar 3.500.000. Selanjutnya yaitu ada pajak yang berhubungan. Pajak yang berhubungan di bulan Maret itu di triwulan 2 itu yaitu 2 juta dan di triwulan 4 itu sebesar 6 juta. Pembelian mesin sebesar 6,5 juta di bulan Maret dan di triwulan 3 sebesar 6 juta. Selanjutnya yaitu pembelian kendaraan di triwulan 3 sebesar bulan 2 yaitu sebesar 110 juta. Selanjutnya yaitu ada pembentukan dana gedung di mana sebesar 40 juta di triwulan 4. Dengan pembayaran lain-lain sebesar 5 juta, 6 juta triwulan 2, 8 juta di triwulan 4, 9 juta di triwulan 4. Dengan pembayaran gaji sebesar 2,5 di Januari, 27.500 juta, 28.750 juta, dan triwulan 2 70 juta. Selanjutnya 67 juta di triwulan 3 dan 75 juta di triwulan 4. Selanjutnya yaitu ada pembelian materai sebesar 4,5 juta. Selanjutnya yaitu 5 juta. Di bulan Maret ada 5,2 juta. Di triwulan 2 ada 13 juta. Selanjutnya triwulan 3 yaitu 12.500.000. Di triwulan 4 yaitu ada 15 juta. Dengan pengeluaran lain-lain yaitu 20 juta di bulan Januari, 20 juta di bulan Februari, 25 juta di bulan Maret, 30 juta di triwulan 2, 35 juta di triwulan 3, 40 juta di triwulan 4. Lalu selanjutnya kita total dari keseluruhan total akun yang dimasukkan tadi. Di bulan Januari yaitu jumlahnya 51 juta. Di bulan Februari yaitu jumlahnya 60.900.000. Di bulan Maret yaitu 93.950.000. Di triwulan 2 yaitu 236.500.000. Selanjutnya di triwulan 3 yaitu 133 juta. Yang terakhir yaitu di triwulan 4 totalnya 189.500.000. Jadi ini adalah total keseluruhan anggaran pengeluaran kas pada soal nomor 3. Baik, di sini saya akan masuk ke pembahasan poin 4 nomor 2, anggaran kas sementara. Yang dimana saldo awal itu yaitu 15 juta, penerimaan kas itu sebesar 95.062.500 yang berasal dari jumlah penerimaan kas dari berbagai sumber di bulan Januari. Selanjutnya kas tersedia yang dimana berasal dari saldo kas ditambah penerimaan kas dengan total sebesar 110.062.500. Yang dimana di sini pengeluaran kas yaitu 95 penerimaan kas ditambah dengan kas tersedia yaitu jumlahnya 51 juta. Lalu untuk menghitung saldo kas akhir yaitu dari kas tersedia dikurangi pengeluaran kas totalnya 59.062.500. Begitupun di bulan Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4. Cara perhitungannya sama. Berikut adalah total
total saldonya. Ini adalah saldo kas akhir. Yang di bulan Februari itu ada 150 juta. Yang di bulan Maret itu ada 169.905.000. Di triwulan 2 yaitu 185.88.500. Di triwulan 3 yaitu 180.394.750.000. Dan yang terakhir di triwulan 4 yaitu 168.219.750.000. Langsung masuk ke proyeksi laba rugi tahun 2001. Yang dimana nama akunnya yaitu pendapatan, ada sales, variable cost, fixed cost, total cost, EBIT, dan EAT. Di bulan Januari itu saldo di sales sebesar 75 juta berasal dari penjualan tunai dari anggaran pengumpulan piutang, yang dimana dari total penjualan dikalikan 75%. Selanjutnya yaitu variable cost sebesar 40,5 juta, yang dimana selanjutnya yaitu fixed cost, totalnya yaitu 26.500.000 berasal dari fee ahli hukum ditambah pembayaran gaji. Yang selanjutnya yaitu total cost sebesar 31 juta, EBIT sebesar 44 juta, yang dimana berasal dari fixed cost ditambah total cost yaitu senilai 44 juta. Begitupun ini sama, totalnya 44 juta. Dan di bulan berikutnya cara perhitungannya juga sama. Ini adalah totalnya. Totalnya yaitu 40, yang pertama Januari 44 juta, yang kedua 49 juta 100, yang ketiga di bulan Maret 27 juta 550, triwulan 2 yaitu 16 juta, di triwulan 3 1 juta 750, triwulan 4 21 juta 750. Berikut penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Andika. Oke, baik, saya akan meneruskan perhitungan nomor soal 2.5 tentang anggaran kas lengkap, anggaran kas tahun 2021. Tabelnya seperti ini. Akunnya yaitu ada saldo kas awal, penerimaan kas terdiri dari IT pinjaman modal, total penerimaan kas tersedia, pengeluaran kasnya ada polis asuransi, pajak kekayaan, pembayaran bunga dan cicilan pinjaman, pembayaran fee ahli hukum, pembayaran fee akuntan, pembayaran pajak, pembelian mesin, pembelian kendaraan, pembentukan dana untuk gedung, pembayaran lain-lain, pembayaran gaji, pembelian materai, dan pengeluaran lain-lain. Habis itu ada total pengeluaran kas dan saldo kas akhir. Nah, saldo kas awal ini totalnya 59.062.500. Ini didapatkan dari tabel soal 4, yaitu dari saldo kas akhir. Jadi saldo kas akhir ini yang di bulan Januari dipindahkan ke saldo kas awal. Dan Februari juga masih sama, didapatkan dari saldo kas akhir yang ada di nomor 4 anggaran kas sementara, seterusnya sampai Maret triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Dan untuk penerimaan kas yaitu ada IT ini diambil dari, ada di tabel proyeksi laba rugi tahun 2021, yaitu yang ini diturunkan ke 519 di sini. Ya, seterusnya yaitu 49.100 di bulan Februari, di Maret 27.550.000, triwulan 2 ada 16 juta, triwulan 3 1.750.000, dan triwulan 4 21.750.000. Pinjaman modalnya kosong, ada di triwulan 2 sebesar 50 juta. Nah, pinjaman modal awal ditambah IT, maka total hasilnya ini 26, 44 juta, dan ini 49.100. Terus ini totalnya
Nah, untuk kas tersedia ini dapat dari perhitungan ini ditambah ini, maka hasilnya ini sama 115.150.000 ditambah 49.100.000, maka hasilnya 164. Jadi kas tersedia ini adalah total dari keseluruhan saldo kas awal ditambah sama akun penerimaan kas IT, maka ditaruh di kas tersedia ini. Nah, seterusnya yaitu ada akun pengeluaran kas. Akun pengeluaran kas itu ada polis asuransi. Polis asuransi ini ada sebesar 1 juta. Ini tabel dari nomor 3, yaitu polis asuransi yang ini dipindahkan ke sini triwulan 2. Nah, untuk pajak kekayaan juga sama, dari tabel sebelumnya dipindahkan. Pembayaran bunga dan cicilan pinjaman juga pembayaran via ahli hukum, yaitu di Januari sebesar 1.500.000 dan Februari sebesar 1.500.000, Maret 1.500.000, triwulan 2 4.500.000, triwulan 3 4.500.000, triwulan 4 4.500.000. Dan untuk pembayaran free akuntan yaitu di bulan Februari 3.500.000. Jadi untuk catatan pajak kekayaan, pembayaran bunga dan cicilan pinjaman, pembayaran via ahli hukum, pembayaran via akuntan, pembayaran pajak, pembelian mesin, dan pembelian kendaraan itu ada di tabel nomor 3 tentang anggaran pengeluaran kas, yaitu pencatatan ini dipindah ke pencatatan anggaran kas lengkap. Nah, ke sini. Nah, untuk pembayaran lain-lain sebesar 5 juta, 6 juta, 8 juta di triwulan 3 dan triwulan 4 9 juta. Pembayaran gaji ada sebesar 25 juta di bulan Januari, di bulan Februari 27.500.000, di bulan Maret 28.750.000, triwulan 2 sebesar 70 juta dan seterusnya. Nah, pembelian materai juga sama, 4.500.000, 5 juta, 5.200.000, 13 juta, 12.500.000, dan 15 juta. Untuk pengeluaran lain, ya, jadi akun-akun untuk pengeluaran kas ini pencatatannya yaitu dari tabel nomor 3 ini, ya, di sini. Jadi ini dicatat di nomor 5 yaitu anggaran kas lengkap. Nah, untuk total pengeluaran kas 51 juta ini didapat dari kurang ini, dikurang ini, maka hasilnya total pengeluaran kas di sini dikurang. Saldo kas akhirnya yaitu dikurang 5 kas tersedia dikurang dengan total pengeluaran kas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3.1. Nah, di sini cara menyusun proyeksi laba rugi untuk tahun 2021 sampai 2023. Emerald Langit Co proyeksi laba rugi tahun 2021 sampai 2023. Keterangan tabelnya itu yaitu ada penjualan unit 11.000 unit, harga jualnya 1.350.000, 1.350, dan 12.000 unit dijual 101.500, 13.000 unit 1.650. Jadi perhitungannya itu 1.111.000 unit dikali 1.350, hasilnya 14.850. Dan 12.000 unit ini dikali 1.500 maka hasilnya 18 juta. 13.000 unit dikali 1.650 hasilnya 21.450. Nah, di sini ada biaya produksi. Biaya produksi ini itu biaya variabel 75% dari penjualan, biaya tetapnya 10% dari penjualan. Cara mencari biaya variabel 75% dari penjualan yaitu ini. Jadi 14.850.000 dikali 75%. Maka hasilnya 11.137.500. Dan untuk yang 12.000 unit yaitu 18 juta. Total yang tadi dikali 1.500 ini 18.000 ini dikali 75%, maka hasilnya 13.500. Dan
yang 21.450 sama, yaitu dikali 75%, maka hasilnya 16.087.500. Untuk biaya tetapnya yaitu 10% dari penjualan. Nah, untuk biaya tetap ini yaitu dari perhitungannya yaitu ini 14.850 ini dikali dengan 10%, maka hasilnya 1.485.000 sama dengan 18 juta juga dikali 10%, maka hasilnya ketahuan 1.800.000. Dan di tahun 2023 ini yaitu kan 21.450.000. Ini dikalikan dengan 10%, maka nanti akan ketemu hasilnya yaitu 2.145.000. Nah, untuk total keseluruhannya yaitu ini 11.137.500 ditambah 1.485.000, maka hasilnya 12.622.500. Untuk tahun 2022 juga sama perhitungannya seperti 2021, 13.500 ditambah 1.500.000, maka hasilnya 15.300. Dan 2023 ini juga sama 16 juta ditambah 16.087.500 ditambah 2.114.000, maka hasilnya 18.232.500. Laba sebelum pajak ini yaitu kurangan dari 14.850.000 dikurang 12.622.500. Jadi ini hasil dari 14.850 ini, nominal ini dikurang sama ini, maka hasilnya 2.227.500. Untuk 2022 juga sama, 18 juta dikurang total keseluruhan yaitu 15.300.000, maka hasilnya 2.700.000. Dan 2023 yaitu masih sama perhitungannya, 21.450.000 dikurang sama total keseluruhannya yang 18 juta ini, maka hasilnya 3.217.500. Tarif pajak 30% itu dari soal. Nah, di tahun 2021 itu pajaknya 30%, 22.000 juga 810.000, 2023 965.250. Nah, untuk mencari laba bersih setelah pajak yaitu laba sebelum pajak dikurang 500.000. Jadi laba sebelum pajak dikurang sama tarif pajak 30%. Jadi 2.227.500 dikurang 500.000, maka hasilnya 1.727.500. Dan untuk tahun 2022 perhitungannya masih sama, yaitu 2.700.000 dikurang 810.000, maka hasilnya 1.890.000. Dan untuk 2023 3.217.500 dikurang 965.250, maka hasilnya 2.252.250. Ya, sekian dari penjelasan saya. Akan dilanjutkan penjelasan soal berikutnya kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 3, poin 2 dan poin 3. Poin 2, kebutuhan dan komposisi modal. Saldo kas awal senilai 500.000 dari soal, modal kerja non-kas senilai 500.000 dari soal. Keseluruhan modal kerja hasil dari saldo kas dan modal kerja non-kas. Hasilnya 1 juta. Kemudian kenaikan modal kerja non-kasnya senilai 100.000. Hasil dari 1 juta dikalikan dengan 10%. Kemudian tahun 2022 modal kerja non-kasnya senilai 555.000. Keseluruhan modal kerjanya 550.000. Kenaikan modal kerja non-kas senilai 55.000. Tahun 2023 modal kerja non-kasnya 605.000, keseluruhan modalnya hasilnya 605.000, dan kenaikan modal kerja non-kas senilai 60.500. Hasil dari keseluruhan modal kerja dikali dengan 10%. Kemudian selanjutnya poin nomor 3, anggaran kas 2021 sampai dengan 2023. Saldo kas awal senilai 500.000 dari soal.
EAT-nya senilai 1.727.500, total penerimaan kas senilai 100.000 dari soal, total penerimaan kasnya 1.827.500. Hasil dari penjumlahan EAT dengan penerimaan kas lainnya. Kas tersedianya senilai 2.327.500. Hasil dari saldo kas awal ditambah dengan total penerimaan kas. Pengeluaran kas. Depresiasi dan administrasi senilai 371.250. Kemudian pelunasan hutangnya senilai 500.000 dari soal. Pembelian mesin barunya senilai 500.000 dari soal. Total pengeluarannya 871.250. Hasil dari penjumlahan depresiasi administrasi ditambah dengan pembelian mesin baru. Saldo kas akhirnya senilai 1.456.250. Kemudian tahun 2022 saldo kas awalnya diambil dari saldo kas akhir 2021 senilai 1.456.250. EAT-nya 1.890. Penerimaan kasnya senilai 150.000. Total penerimaan kas 2.040.000. Kas tersedianya 3.497.250. Kemudian depresiasi dan administrasi senilai 450.000. Pelunasan hutang 1 juta dapat dari soal. Pembelian mesin barunya dapat dari soal yaitu 1 juta. Kemudian total pengeluaran akhirnya senilai 1.450. Hasil dari depresiasi dan administrasi ditambah dengan pembelian mesin baru. Kemudian saldo kas akhirnya senilai 2.046.250. Selanjutnya tahun 2023. Kas awalnya senilai 2.046.250. EAT-nya 2.252.250. Kemudian penerimaan kas lainnya senilai 50.000 dapat dari soal. Total penerimaannya 2.302.250. Kas tersedia senilai 4.348.500. Selanjutnya depresiasi dan administrasi senilai 5.306.250. Pelunasan hutang senilai 500.000 dari soal dan pembelian mesin baru 1.300.000. Total pengeluarannya senilai 1.836.250. Kemudian saldo kas akhirnya senilai 2.512.250. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.